Sosok-sosok penting OPM bertumbangan, Satgas Kartens cegat Komandan KKB di jalan. Satu persatu, sosok-sosok penting OPM berhasil diamankan Satgas Gabungan TNI Polri. Terbaru, seorang pentolan KKB yang dianggap sebagai salah satu komandan berhasil ditangkap, Jumat 17 Mei 2024. Dia adalah Penny Kekei. Selama bergabung dengan KKB, Penny Kekei punya nama alias dengan sebutan Petrus Kekei. Sepak terjangnya bukan main-main, termasuk memiliki peran sebagai pemasok senjata api ilegal. Mengutip siaran pers resmi dari Satgas Kartens, penangkapan dilakukan Satgas Kartens bekerja sama dengan anggota Polres Dogiai. Penny Kekei ditangkap di wilayah Dokoge Paniai, Penny Pekei alias Petrus Pekei. Yang bersangkutan merupakan Komandan Operasi Umum Markas Dokoge. Penangkapan ini terjadi di Kampung Ekaugida, tepatnya di Tanjakan Pugo, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, pada Jumat 17 Mei 2024. Kepala Operasi Damai Kartens 2024, Kombes Pol Faisal Ramadhani, mengatakan, Penny Kekei sejak akhir 2016. Petrus Pekei ditangkap terkait tindak pidana pemerasan, pengancaman, pencurian dengan kekerasan, dan kepemilikan senjata api ilegal yang dilakukannya pada tanggal 31 Januari 2015 di Kampung Witai, Distrik Yatamo Paniai. Korbannya saat itu adalah Nicholas Worabai. Dalam keterangan itu dijelaskan bahwa penangkapan terjadi saat Petrus Pekei sedang dalam perjalanan dari Kabupaten Nabire menuju Kabupaten Paniai. Pekei ditangkap setelah dilakukan pemantauan terhadapnya selama kurang lebih 3 jam. Ia kini telah dibawa ke Kabupaten Nabire untuk pemeriksaan lebih lanjut di Mapolres Nabire. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menyelidiki lebih dalam keterlibatan Petrus dalam jaringan KKB. Diketahui Petrus Pekei dikenal dengan nama alias yaitu Penny Pekei dan memiliki posisi penting sebagai Komandan Operasi KKB di Markas Dokoge Paniai. Penangkapan ini menunjukkan keseriusan Polri melalui Satgas Operasi Damai Kartens 2024 dalam melakukan penegakan hukum terhadap KKB yang melakukan gangguan Kamtipmas di wilayah hukum Polda Papua. Sebelumnya, Setamsim sudah keluar dari OPM dan menyatakan kembali ke pelukan NKRI. Padahal, sepak terjangnya bersama OPM cukup mengerikan, termasuk terlibat pada kematian 4 anggota polisi.